kepada Bapak dosen penguji PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga tahun 2022, gelombang 2. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 12 dengan tema pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar bersama-sama dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Pagi. Muslah Jaya. SMK Bisa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pembelajaran kali ini. Kita pelajari masalah pernikahan dalam Islam. Namun sebelumnya akan kita berikan tentang tujuan pembelajaran kita agar kita nantinya dalam belajar bisa sesuai dengan harapan. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam, kita dapat menerima ketentuan dan tata cara pelaksanaan nikah, talak, cerai, rujuk berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kita dapat mematuhi melaksanakan sesuai dengan syariat Islam tentang pernikahan, talak, cerai, dan rujuk. Harapan kita adalah kita nikah tetapi tidak talak, tidak cerai, dan tidak rujuk. Baik, itu kita akan absen terlebih dahulu. Silakan dibuka absen secara digital. Tadi yang sudah saya set di grup WA bisa dibuka dan isinya seperti ini. Nanti absensi siswa ini di bagian kolom 2. Kalau di HP ya di bagian 2. Oke, akan saya panggil terlebih dahulu absen secara manual. Ini nanti bisa klik absensi ya. Absensi. Kita absensi ini kelas 1. Akan kita absen secara manual terlebih dahulu. Anak-anak kita Hadir. Alkan Malaysia Hadir. Firmansyah Hadir. Galang Hadir. Ibnu Budan Hadir. Ibrahim Hadir. Khairunisa Hadir. Muhammad Fito Hadir. Muhammad Nasrul Rizal Hadir. Muhammad Dugasan Hadir. Muhammad Ismail Hadir. Muhammad Bayu. Hadir. Kita di sini sebagai bukti kehadiran kita, silakan absensi, pilih start, terus nanti pilih nama kalian. Nah, nanti kalian hadir, sakit, izin, dan nama. Ini absen secara digital ya kita. Ini nanti akan kelihatan di bagian depan ya. Nih, yang sudah absen pasti namanya ada di sini. Nanti bisa kita cek tadi hadir. Yang tidak hadir berarti nanti sakit atau apa. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk absen secara digital. Terus akan kita lanjutkan ke bagian materi.
kita lanjutkan belajar kita pada saat ini. Nanti kita membuka materi, terus kalian pelajari, terus nanti kalian berdiskusi, terus kita membahas tentang tugas-tugas yang sudah saya berikan. Di situ nanti kamu kerjakan dan nanti kita berdiskusi dan berpresentasi satu persatu kelompok. Nanti kita bentuk kelompok, terus terakhir kita kesimpulan. Oke, sebelum kita lanjutkan akan kita putarkan pertama video pernikahan. Silakan kalian lihat dan analisis tentang video pernikahan. Kita buka materi, kamu juga bisa di HP juga bisa. Nah, ini ada materi. Materi kita adalah bab ketiga. Bab 3 pernikahan dalam Islam. Ini berisi yang pertama adalah ada modul. Ada modul ini bisa kalian pelajari, bisa dibaca. Ini nanti isinya, kalau ini PPT atau PowerPoint yang akan saya sampaikan sekilas. Terus nanti di paling bawah sendiri itu nanti ada ringkasan materi. Nah, ringkasan materi ini berisi tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, ini bisa dibaca di keterangan di bawah ya. Di sini ya. Bacalah materi pernikahan dalam Islam. Materi dalam Islam untuk menambah wawasan. Halaman berapa nih ya? Ya kalau kita lihat di sini ya kali ini. Ini adalah ini nasi PPT ini ya. Nah, ini paling sekitar. Oke, selanjutnya kita akan lihat video. Kita akan lihat video tentang pernikahan. Nanti bisa melihat dan analisis. Ini videonya di sini. Nah, kamu bisa melihat di dalam juga bisa. Kita putar di sini. Bisa. Ini yang mempunyai hak dan kewajiban menikahkan adik kandungnya Mas Mu'alif dan Mas Mu'alif sendiri. Sekarang dinikahkan sendiri atau diwakili. Bisa kamu cermati kata-kata saja ya. dalam ini adik kandungnya Mas Mu'alif yang bernama Nur Fatilah. Mau saya nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Roni Hidayat di Bapak Ahmad Kifai Almarhum dengan adik kandungnya Mas Mu'alif yang bernama Nur Fatilah binti Bapak Sukinin Almarhum dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sekarang pasrah ke saya, waktu ke saya mas ya. Ikhlas mas ya, saya terima ya. Mas Ahmad Roni ya, nanti jawabannya pakai bahasa. Kalau saya bilang tunai nanti jawabnya apa? Saya terima ikat dan kawinnya. Setelah kita melihat video tadi, nanti kita akan lanjutkan ke bab pernikahan dalam Islam. Nanti kamu bisa baca langsung di dalam HP, bisa dilihat di situ materinya. Namun kita terlebih dahulu menganalisa video tadi. Ya, apa yang kamu ketahui tentang video yang telah kalian lihat tadi? Apa mas? Ada apa? Ada apa saja? Ayat kabul Ada wali, Saksi. kawin, saksi, terus calon mempelai, mempelai wanita, terus ada pembimbing. Selain itu ada berapa lagi? Ada lewang juga ada. Ya memang ada itu. Saksinya sebenarnya yang diperlukan cukup 2, tapi kalau di situ ada saudara-saudara, maka banyak yang sebagai saksi. Apa kegunaan saksi? Saksi itu adalah
sebagai penentu ijab itu sah atau tidak. Maka ditanyakan pada saksi, sah? Sah. Kalau saksi itu bilang belum sah, maka diulangi lagi. Video tadi ada 3 kali tentang ijab dan qabul. Oke, kita lanjutkan ya sama materi tentang pernikahan dalam Islam. Kamu bisa baca, nanti membaca itu saya akan memperlihatkan dalam PPT yang saya jual ini. Kemudian ada juga pengertian nikah. Pengertian nikah ini, kata nikah berasal dari kata al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Jadi nikah itu bisa terjadi kalau ada pertemuan laki-laki dan perempuan. Terus ada lagi setelah bertemu maka nikah dan berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Intinya adalah nikah itu bertemunya laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad nikah yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Jadi intinya adalah laki-laki perempuan hidup bersama melakukan akad sesuai syariat Islam. Itu adanya nikah. Selanjutnya dari nikah. Coba dibaca salah satu membaca. Yang mau baca. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Ya. Di surat Al-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang. Maka orang nikah itu harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, supaya kamu ingat kebesaran Allah. Nah, yang kedua dibaca tadi yang kamu salah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Intinya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum, dia menciptakan untukmu min anfusikum, dari diri sebenarnya, dari itu sendiri, azwajan, itu adalah istri-istrinya. Lintas gunung ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Intinya adalah kamu cenderung dan merasa tentram kepada dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Intinya kalau kita menikah itu adalah ada rasa kasih dan sayang. Ya, diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Anfusikum azwajan, itu adalah dari jenismu, istri dari jenismu sendiri. Maksudnya manusia dengan manusia. Kalau hewannya itu tidak beristri ya, tidak beristri kalau hewannya. Ya, kawin tapi tidak beristri. Nah, maka ada akad nikah. Nanti selanjutnya hukum nikah ini ada 5. Yang pertama, awal hukum nikah itu menurut para ulama adalah boleh dilakukan dan boleh tidak. Siapa yang boleh melakukan dan siapa yang boleh meninggalkan? Ya, pertama wajib. Nah, wajib itu bagi orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ini wajibnya tujuan nikah secara umum adalah dalam rangka menunjukkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Apa keluarga yang bahagia itu? Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Atau ketenangan hidup itu adalah sakinah. Sakinah, maka orang menikah itu sebenarnya hidupnya adalah tenang dan tentram. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih
sendiri di materi yang sudah saya sampaikan. Rukun nikah ada beberapa. Satu, ada calon suami. Calon suami itu berarti laki-laki. Calon istri berarti jangan dibalik ya. Adanya wali. Wali itu bisa kita pelajari. Orang tua nenek sendiri kandung yang pertama adalah ayah. Nah, nanti kita pelajari, bisa kamu pelajari sendiri. Adanya dua orang saksi, ini perlu saksi. Nikah kalau tidak ada saksinya tidak sah. Yang ketiga adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah. Saya nikahkan Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta dibayar tunai. Berarti saya nikahkan, berarti ada kata nikah. Itu harus ada. Kalau yang terakhir mahram ya, jadi tadi ada berapa ya? Ada suami, calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya ijab dan qabul. Mahram itu berasal dari kata yang dihalalkan. Menurut istilah ilmu fikih, mahram adalah wanita yang kalau dinikahi. Sebab wanita yang tidak boleh dinikahi itu ada beberapa masalah. Yang pertama adalah wanita yang akan dinikahi karena keturunan. Anaknya sendiri tidak boleh, adiknya sendiri tidak boleh, itu karena keturunan. Mahram sudah ya, hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Nah, kalau sudah punya hasrat tentang seksual ya, pintu yang pertama yang paling baik adalah nikah. Oke, tentang gambaran besar materi sudah saya sampaikan. Lebih jelasnya kamu bisa mencari di materi yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa nanti baca di sini ya, baca di sini, atau bisa cari di internet, bisa cari di sini kan. Nah, bisa kamu baca di sini. Ini bisa diperbesar, bisa diperbesar. Bisa kamu baca di sini. Jadi kamu dari apa? Ini bisa kamu baca di sini. Semuanya ada di sini. Terus nanti kamu baca supaya menambah pengetahuan. Ini sampai akhir ya, sampai nanti bisa kamu baca. Bisa kamu baca. Oke. Selanjutnya adalah silakan untuk Pak kelompok untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok kemarin sudah saya buat, yaitu 4 orang, jadi nantinya menjadi 4 kelompok. Ada yang 5. Silahkan membentuk kelompok. Yang berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nikah menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Jaiz atau mubah artinya diperbolehkan, dan inilah
yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib, yaitu orang yang mampu atau sanggup menikah. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan atau Tujuan nikah. Tujuan nikah itu terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Nikah taala. dan syarat-syaratnya. Calon suami 1. Beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. Calon istri 1. Beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak bersuami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Setelah kalian lakukan diskusi, tentunya sudah ada materi yang kalian singkat atau kalian rangkum, kalian tulis. Silakan kalian presentasikan di depan kelas. Masing-masing satu kelompok satu presentasikan dengan hasil yang sudah kalian buat. Silakan maju depan kelompok 1. Lanjutnya nanti kelompok 2 ya harus maju ke depan, presentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kedua, dalil nikah. Hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara para kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua, jais atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang ketiga, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Keempat, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Demikian dari saja itu, bila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang pengertian dalil beserta hukum nikah. Ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya, Pak. Apakah orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik, begitu juga orang yang tidak baik akan mendapatkan pasangan yang tidak baik? Ada yang bisa menjawab yang lain? Sebelum saya jawab, apakah orang baik itu jodohnya baik? Apakah yang kurang buruk jodohnya buruk? Ada yang bisa membantu menjawab kelompok 1?
Apa jawabannya? Gimana Pak? Nggak tahu. Ya. Dalam Quran itu dijelaskan, ya, memang jodohnya orang baik itu juga orang baik. Orang buruk jodohnya orang sehingga apabila terjadi orang baik dapat orang buruk, maka nanti seperti kalau air dicampur oleh dengan racun, maka hasilnya apa? Air itu masih air atau jadi racun? Seperti itu. Kalau air putih dicampur dengan air teh diminum masih enak nggak? Enak. Maka teh itu baik atau buruk? Baik. Air baik. Maka kalau air baik dicampur dengan yang baik maka hasilnya nanti seperti itu. Tapi kalau misalkan racun dicampur dengan racun hasilnya apa? Racun. Nah, maka orang baik dicampur dengan racun hasilnya jelek. Nanti jadinya apa? Kalau nanti tercampur, nanti nggak akan bermanfaat. Seperti itu contohnya kalau orang baik dapat orang baik, orang buruk dapat orang buruk. Semoga kamu dapatkan jodoh yang baik. Kamu juga maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mewakili kelompok mempresentasikan hasil pertemuan yang berjudul pernikahan dalam Islam. Tujuan nikah. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria dan atas wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan ketentuan agama Islam. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Syarat suami: 1. Agama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muslim. 4. Sedang ikhram haji. Calon istri: 1. Beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan murid. 4. Tidak harus suami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ikhram haji atau umrah. Adanya wali: 1. Alam Islam berdasarkan syariat akal. 2. Laki-laki wanita. 3. Syarif. 4. Tidak sedang ikhram haji atau umrah. Adanya 2 orang saksi: 1. Islam. 2. Dewasa. 3. Sehat akalnya. 4. Tidak fasik. 5. Hadir dalam akad. Adanya ijab dan kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan kabul. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang sesuai. Ada? Yang kedua. Apakah betul-betul kebebasan pendahuluan banyak orang untuk diperkosa keturunan? Ya, pertanyaannya apakah pergaulan bebas itu dapat merusak keturunan? Jawabannya apa? Ada yang mau bilang saya? Ya, karena pergaulan bebas adalah bentuk dari zina dan jika dilakukan akan merusak keturunan. Pergaulan bebas itu adalah termasuk zina. Ada yang lain yang bisa membantu? Pas ya? Pas. Ya, pastinya kalau pergaulan bebas itu merusak keturunan jelas. Karena ya, maksudnya merusak itu begini. Laki-laki dan perempuan kalau bebas kan tidak tahu siapa ayahnya. Nah, nanti ketika punya anak, itu anak siapa? Itu namanya merusak. Ayahnya siapa? Ya nggak tahu karena ayah laki-lakinya. Merusak keturunan itu maksudnya nasabnya atau garis keturunannya tidak jelas.
Tapi kalau belum punya istri, sudah punya anak, jadi anak siapa? Ngaku-ngaku itu yang menghamili saya, ya padahal belum begitu, karena mungkin yang berhubungan seperti itu bukan hanya dengan dia, bisa beberapa laki-laki. Itu yang menurut saya. Silakan kembali ke kelompok 3 lanjutnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang menjelaskan dari mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharapkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Untuk wanita yang haram dinikahi dapatkan di situ ibu kandung dan seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah, 2 anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, 10 dan seterusnya, saudara perempuan kandung bapak atau ibu, 4 saudara perempuan dari bapak, 5 saudara perempuan dari ibu, 6 anak perempuan dan saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak nomor 7 anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Wanita yang harus dinikahi karena hubungan persusuan. Dia menyusui 2 saudara perempuan menyusuan. Wanita yang harus dinikahi karena hubungan ibu dari istri, mertua, anak tiri, anak dari istri dengan suami lain apabila suami sudah kumpul dengan istrinya, ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah cerai ataupun belum. 1 menantu dari istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. Nomor 2 wanita yang diharapkan dinikahi karena mempunyai perkalian dengan istri. Yang 3 misalnya karena melakukan poligami beristri sekaligus dan 2 orang saudara perempuan dengan istrinya, 2 orang perempuan dengan ponakannya. Batasan dalam poligami. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa biasanya dalam perkawinan seorang pria yang boleh mempunyai orang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam seorang suami akan beristri dari seorang yang wajib melakukan permohonan pada pengadilan sejarah. Sekian dari saya, ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Apabila seseorang sudah bertunangan, maka sudah dibolehkan untuk berdua asal jangan bertunangan ini. Itu kalau sudah bertunangan, bolehkah itu berdua-duaan atau berhubungan ini? Kalau secara agama tidak boleh karena waktu namanya tadi Pak, Sudah bertunangan apakah? Orang itu belum ada dasar yang sah secara agama, belum ada dasar yang sah secara agama dan belum ada kepastian nanti kepada itu menikah atau belum. Kalau sudah berhubungan, walaupun tidak boleh berduaan apalagi berhubungan ini. Zaman bagus ya. Jadi tunangan itu belum disebut suami istri, maka berduanya nggak boleh apalagi hubungan. Sudah, silakan kembali ke Pak Tasik. Yang perlu saya jelaskan tadi tentang itu ya, nggak boleh status persusuan itu ya. Itu maksudnya seperti ini. Dan yang apa 3 ya tadi ya? Ini yang ini ya. Saudara perempuan sesusuan itu maksudnya ketika saya misalkan menyusui ibu saya, ya ibu saya itu punya anak, anaknya itu punya cuma perempuan itu orang titip itu, entah ibunya meninggal, entah nanti adopsi, dan itu satu susah dengan saya, sebaran saya. Nah itu kalau sudah besar nggak boleh saya nikahi, karena apa? Sekalipun bukan anak ibu saya, anak orang lain, tapi menjadi saudara saya karena satu persusuan itu minum susunya ibu saya, itu tidak boleh. Itu agama dasarnya. Kira-kira apa? Bismillahirrahmanirrahim.
kita mempelajari pernikahan itu supaya kita ini siap setelah nanti kita menuju ke jenjang pernikahan, baik syarat, rukunnya, terus nanti kesiapan secara jasmani dan rohani. Selanjutnya marilah kita akhiri pembelajaran pada